Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fit darwin. Sidqut taubati. Ini pasal menerangkan taubat yang benar, yang jujur, yang sidik. Karena ada taubat namanya taubat sambal. Pedas, hahu-hahu, tapi tetap aja dimakan. Ini judulnya Sidqut taubati, temene taubat, taubat yang benar-benar, yang betul, yang sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza saqulat 'alaika ta'atu wal ibadatu wa lam tajid laha halawatan fi qalbi wa takhiffu 'alaika al ma'siyatu wa tajidu laha halawatan fa'lam annaka lam tasduq fi taubatika. Manakala berat kepadamu untuk melakukan taat dan ibadah dan tidak menemukan rasa manis-manisnya ketika taat dan ibadah, berat rek sholat putih, berat mau baca Quran, berat mau baca sholawat, berat mau taat kepada Allah itu berat, ibadah berat. Orang-orang kok pada bisa, kita berat. Terus ketika ibadah pun itu nggak ada rasa manis-manisnya, nggak ada halawah, terasa nikmat, tenang, nggak ada manis-manisnya dalam hati. Dan engkau merasakan enteng, mudah ketika melakukan maksiat. Dan ketika melakukan maksiat, kau temukan rasa nikmat-nikmat manis-manis ketika maksiat. Giliran maksiat mah gampang, ya. Ayo check in malam minggu, gaskeun, ayo. Oh, cus. Jalan, ya. Giliran diajak ke majelis taklim mah berat, kakinya ada yang ngegandolin. Tapi giliran maksiat gampang betul, cepat dia, dan dia menemukan rasa nikmat ketika maksiat, durhaka kepada Allah. Kenapa ini ya? Ada apa? Taat berat, gak nemuin manis-manis dalam hati, maksiat kok gampang. Fa'lam, ketahui olehmu, annaka lam tasduq fi taubatika. Oh, tanyaukan ku ente encan bener-bener taubat. Nah, ya kan model kayak begini taubatnya belum bener nih, ya. Obatnya belum benar. Fa innahu law sahha al aslu la sahal far'u. Tuh. Maka sesungguhnya kalau dasarnya bagus, maka cabangnya pun bagus. Ya. Iya, orang menanam sesuatu pohon, akarnya tertancap kuat ke bawah, cabangnya bagus nggak? Bagus, rindang. Tapi kalau akarnya nggak kuat, ketimpa angin, rubuh. Pondasi rumah juga begitu. Kalau pondasinya cakar ayamnya bagus, ya, insya Allah dinding-dindingnya mau ditumpuk berapa juga kuat. Itu ternyata taubat itu adalah pondasi. Kalau taubatnya belum betul-betul, runtuh lagi, nggak bisa ibadah merasa manis, ya. Pengennya masih maksiat bergelut terus karena taubatnya belum benar. Laitaka law ata'ata maulaka kama yuti'uka abduka fa innaka tuhibbu nahidan fi khidmatika daiman
wa anta tuhibbu ta'ata wa tatlubu an tafruga minha musri'an ka'annaka tanfuru bil manakir. Aduh, pengen sekali jika engkau taat kepada Maulamu, Tuhan Allah yang jadi penolongmu, sebagaimana hambamu taat kepadamu, maka sesungguhnya kau akan senang kepada abadmu yang semangat dalam khidmat kepadamu selamanya. Kalau seseorang diibaratkan punya budak, punya pembantu, itu pembantunya taat kepada tuannya, kerjanya nurut, pekerjaannya beres, kira-kira tuannya senang nggak? Nahidun fi khidmati daiman. Jam 6 udah bangun, subuh udah bangun, ya, subuh udah bangun, jam 6 udah beres-beres, ya. Pembantu kalau bangunnya jam 8 udah beres, siangan, ya. Ini jam 4 sebelum subuh udah bangun, dia tahajud, beres-beres, masak air segala macam, semangat ngurusin rumahnya dan lain-lain. Ini pembantu yang begini kalau dipiara nih bener-bener nih, tuannya pasti senang. Begitu juga saudaraku, ketika kita khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita taatnya nahidon, semangat. Tapi giliran engkau, kata ini pengarang kitab, engkau senang taat, tapi ketika taat kau pengen buru-buru menyelesaikannya. Kalau sholat begitu kita tuh, merasa ya. Ini kalau sujud kayak burung matuk gabah, nempel doang, kayak burung mematuk makanan, ya, jagung dan lain-lain. Itu sujud begitu, sujud apa itu? Katanya pengen taat kepada Allah, tapi sholatnya buru-buruan. Ini kerjaan kita semua, ya. Saya ingat ketika saya sholat di Atopik tahun berapa gua, malam di atas, nggak terlalu malam sih, ya. Ya, duduk di belakang, ada orang naik ke atas sholat, saya liatin aja, orang pendatang naik, itu sholatnya gasken, iya, udah beres, lihat saya di belakang, saya panggil, Pak dari mana? Ternyata dia musafir, ya. Atau mau kemana? Saya udah sholat begitu amat, buru-buruan gitu, ah. Nah ini ya, taat seperti itu. Faya laita basran, faya laita basran nadarta bihi ma'sinal ghair wita anhu al-amal. Aduh, andai kata pandanganmu, matamu yang kau lihat kepada sesuatu yang bagus, kebagusan orang lain, maka akan digantikan pandangan tersebut mata kamu dengan mata yang buta. Jangan sampai, ya, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat kebaikan-kebaikan, kebagusan, indah-indah pemandangan dan lain-lain. Jangan sampai anugerah tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan buta matanya. Naudzubillah. Hari ibadah mah, ya, etot, ya, sementara nikmat Allah terlalu banyak yang kita rasakan. Kam hasalalaka al-hawan bil wuqufi ala abwabil mahlukin wa kama ahanuka wa anta la tarji'u ila maulak. Berapa banyak yang kau hasilkan kehinaan-kehinaan, kau diam berdiri di depan pintu makhluk, dan berapa banyak mereka menghinakan kepada kamu, sementara kau tidak kembali kepada maula kau, kepada Tuhanmu yang menjadi pelindung. Nih, kita ngerasa, ya, kalau sama orang-orang terasa apa namanya, ya, nyaman, apalagi yang ditempel orangnya pejabat, apalagi yang ditempel orangnya pengusaha yang banyak duit, ya, itu sebuah kehinaan, saudara. Kau
berdiam diri di depan pintu-pintu makhluk, ya, mepet sama orang ganteng, mepet sama orang cantik, rasa nyaman, itu pintu kehinaan itu. Kau duduk di depannya hina sekali, ya, karena kau, ya, bersandar kepada makhluk. Dan berapa banyak pula justru dia menghinakan engkau, nggak kurang-kurang juga sebaliknya, ya, makhluk menghinakan kepada kita. Jadi nggak pernah abadi, ya, ketika seseorang kesenangannya bersandar kepada makhluk. Kenapa nggak kembali kepada Allah yang menjadi maha segalanya? Minta tolong, minta kepada Allah rezeki, minta kepada Allah kesehatan, kepada Allah. Kita lebih nyaman kepada makhluk sih, ya. Iya, insyaallah tabarakallah. Punten, orang yang nggak punya bersandar kepada yang kaya, kayaknya bangkrut selesai. Iya, ya. Nah, gua bersandar kepada pejabat, kemudian pejabatnya pensiun, selesai. Nggak ada yang abadi. Kenapa nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu. Ana Syekh Makinuddin Al-Asmari, dari Syekh Makinuddin Al-Asmari annahu qala, beliau pernah mengatakan, ini yang menceritakan di awal-awal nih, Syekh Makinuddin ini dari sekian wali abdal, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bagus tafakur. Beliau mengatakan, ra'aitu fil manami huriyatan wa hiya taqulu ana laka wa anta li. Wa tu hebat. Wali mengimpi nage hebat. Kumaha ngomongna, ketika tidur aku bermimpi bertemu dengan bidadari. Masya Allah. Itu bidadari ngomong, ana laka, saya milikmu, wa antali, engkau juga milikku. Kata dia bilang, saya ini, ya, mungkin sambil begini kali ya, tangannya ini sambil begini ya, kak, geran kak dia kak, nah, ya, abdi teh milik akan tak salah kikula. Wah, yang gegeran payah gitu banyak. Yang katimu, mata sosok luar biasa bidadari, masya Allah, cantiknya luar biasa. Nggak ada, ya, nggak ada, tak terbayangkan dan tidak terhingga seperti apa, ya. Secantik-cantiknya manusia di muka bumi itu tidak bisa dibayangkan, ya. Masya Allah tabarakallah. Kata beliau bagaimana, ya, telah ketemu bidadari dalam mimpi tersebut, qala fabaqaitu nahwa syahraini aw salasatin la astati'u li makhluqin kalaman illa taqaitu li tibi kalamiha. Terus setelah saya bertemu dengan bidadari, berjumpa, dia senyum, kemudian melambaikan tangan, dia bilang, aku ini milikmu, kau adalah calon suamiku. Apa kata dia? Itu sekitar 2 bulan, kurang lebih 3 bulan, saya nggak bisa ngobrol sama makhluk, sama manusia. Itu ngobrol sama manusia terasa bau bangkai mulutnya, muntah saya. Sebab saya ketika itu mimpi tercium bau aroma yang segar. Tuh bidadari begitu tuh, wajahnya enak, tercium aromanya segar ketika ngobrol dengan bidadari. Giliran kita ngomong sama bini kita, wah, giliran kita ngobrol sama, ya Allah ya Rabb, itu ternyata jangan bini aja, teman juga semua begitu. Dia rasakan bau busuk karena udah mencium aroma segar daripada bidadari. Masya Allah tabarakallah. 2 bulan tidak bisa ngobrolnya sama 3 bulan utah. Masya Allah, wali begitunya, wali abdal. Kafaka minal adbari an taftaha aynaka fi hadid dar, cukup bagimu untuk kau berpaling, ya. Berpaling, jangan bukakan kedua matamu di dunia ini. Ulah sok
terpesona dengan isi dunia. Qala Allah Ta'ala, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya naftinahum fihi wa rizqu rabbika khairum wa abqa. Al-ayah. Sebutkan dalam surat Toha 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tamuddanna 'ainaika, jangan kau memanjangkan pandangan, sok neule kebal-kebal, sok neule terkagum-kagum, ila mata'na bi, kepada sesuatu yang telah aku anugerahkan, aku berikan kesenangan padanya, azwajan yang bermacam-macam, minhum dari mereka, golongan orang-orang kafir dan lain-lain. Itu semua zahratal hayatid dunia, cuma kembang-kembang, ya, bunga-bunga dunia. Tahu kembang? Kembang mas sebentar doang, besok juga layu. Tujuannya apa itu? Keindahan dunia yang Allah ciptakan. Itaftinahum fihi, agar mereka diuji. Aku akan uji mereka dengan itu kembang-kembang, dengan isi dunia tersebut. Ujian Pak, ujian. Sakedeung dunia, masya Allah, tabarakallah. Bentar juga layu. Rezeki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal, yaitu surga. Ongkos ada ongkos? Nggak ada ya? Ada lagunya itu ya. Jangan terpesona dengan keindahan dunia. Qadarullah kasihata wal marada wal gina wal faqra wal faraha wal hazana hatta ta'rifu bi'awsafi. Allah sudah takdirkan engkau dengan sifat sehat, kadang sakit, ya. Kadang diberikan oleh seseorang kecukupan kaya, ada yang diberikan fakir, ada yang diberikan gembira, wal hazan susah. Ya, tujuannya hatta ta'rifahu, agar engkau kenal dengan sifat-sifat Allah. Biar kenal. Biasa kehidupannya, kadang sehat, kadang sakit, kadang lancar urusan, kadang sempit. Itu sudah bagian takdir Allah Subhanahu wa taala. Belajar menerima, belajar, ya, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Ridho. Kalau Allah ridho sebagai Tuhan kita, maka ketentuan-ketentuan yang Allah sudah takdirkan kepada kita, belajar ridho. Ridho itu senang, saudara. Ridho itu kuat. Ridho itu senang, hatinya gak susah. Kita kan ridhonya kalau urusan lancar, duit ada, pasti itu ridhonya senangnya saya. Tapi giliran sebaliknya, urusan sulit, sempit, nggak ada duit, pailit, badan sakit, ya belajar menerima. Tetap sih usaha dalam artian keluar daripada kesulitan, tapi ridho dulu, maksudnya ridho. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya, dengan takdirnya. Man sahibaka yauman aw yaumaini wa lam yara minka naf'an tarakaka wa sahiba ghairaka wa anta tashabu nafsaka 40 sana lam tara minha naf'an faqul laha irji'i ya nafsu. Siapa yang berteman denganmu sehari atau 2 hari, terus dia tidak melihat pada posisimu ada manfaat, dia bakal meninggalkan kamu. Ya, ada teman nih, Fulan, kita lah, atau siapa yang berteman dengan seseorang lagi, A dengan B. Kata si A, gua ketika berteman sama si B nggak ada manfaatnya. Kira-kira ditinggal nggak?
tinggal sehari, 2 hari, mungkin 3 hari, seminggu. Oh begini teman gua ya be, jauhan, tinggalin sama dia, cari teman lah baru yang bisa manfaat. Kata beliau, engkau sudah berteman dengan nafsumu 40 tahun, yang umur 40 tahun, ada yang umur 50, ada yang 60, ada yang 70. Berteman sudah cukup lama, 40 tahun, 45, 60, tapi engkau tidak pernah melihat manfaatkan sama nafsumu. Tidak ada, nafsu mengajaknya kepada hal yang buruk-buruk saja. Maka katakanlah saat ini kepada dia, ini nafsu kita masing-masing, irji'i ya nafsu, hai kembali kau nafsu, ila ridha rabbiki, kepada keridhaan Tuhan. Talama wafaqtuka, lama sekali aku nurutin kau, fisahwati, dalam syahwat. Diturutan bah yang guys, dilukan, yang nahan dilukan, yang gitu dilukan, yang lembang dilukan. Kan terlalu lama itu 40 tahun umur Anda, 45, 50. Ayo ngomongin, kata pengarang ini kitab, irji'i ya nafsu ila ridha rabbiki. Ayo pulang, ayo balik, nafsu kepada keridhaan Tuhan. Udah kelamaan ini, kelamaan. Bilangin lagi, fatabaddali ba'dal batalati bil istighali billah, wa ba'dal kalami bis sumti, wa ba'dal wuquf bil khairati bil harati al julusa bil khalwati, wa ba'dal unsi bil mahlukina al unsa bil khaliq. Bilangin lagi, gantiin setelah engkau nganggur kosong, gantiin dengan menyibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pan kita mohon maaf, mungkin termasuk al-fakir juga, lebih nyaman kepada zona nyaman. Mana zona nyaman? Beteng sebe, hayang ngopi, hayang ngarokok, hayang nyender, hayang hees. Zona nyaman tak? Ya, zona nyaman. Jadi nafsu mah ngajak gitu, ngajak hayang sebe, hayang hees, hayang gitu tak yang pamajikan. Jadi banyak nganggur, pengen nyantai, nganggur. Ayah gantiin, bilang itu sama nafsu. Fatabaddali ba'dal batalah, ganti oleh kamu setelah kau nganggur, sibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para wali, solehin suka ngarang kitab-kitab tuh, doa-doa, ya. Tujuannya apa? Biar enggak kosong, ya. Baca dalail Quran, baca dalail sholawat, baca hizib, baca ratib, banyak banget kita maksudnya biar nggak kosong. Kita manggakan, sebentar juga udah bacanya sedikit, nganggur juga banyak rokoknya. Ayo gantiin. Fatabaddali ba'dal batalati bistighal, gantikan oleh kamu setelah banyak nganggur supaya menyibukkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantiin setelah banyak bicara, ganti dengan diam. Ini nih, ya, nafsu kan gitu. Bagian nafsu, mulut pengennya ngomong baik. Ayo diam, ganti. Pak mesti beda pelajaran. Allah. Diam itu emas. Nah kalau pemajikan ayam emas, diam banget. Maksud. Tekuk lidah. Allah. Ya nafsunya begitu ya. Yang lemes-lemes diam. Lemes ngomong mulu. Begitu tak. Siapa? Nafsu kita masing-masing. Bilangin. Bilangin. Wa ba'dal wuqufi bil haratil julusa, setelah mandak diam stagnan, ya. Maksud diam, diam di keramaian, ya. Duduk bil khalwat, ganti dengan khalwat. Kita kan kalau kehilangan teman satu ngobrol seharian aja gelisah kita, betul. Di mana betul di teman ngopi, lumpang, mau lencer, cok.
Gitu, jangan hayang batur jeung ngopi, ngobrol. Nah, gantiin sekarang. Bilang sama nafsu, diam sih di rumah, coba. Khalwat. Jadi khalwat itu saudaraku, kalau khalwat versi toreko, khalwat versi yang kemarin guru-guru kita itu, diam tidak keluar sama sekali kecuali ibadah di dalamnya, yang puasa itu khalwat sejati seperti itu. Dan sekarang belajar halwatan. Apa itu? Coba betah di rumah, saudara. Udah nyantai, ngopi, ngerokok, baca sholawat, baca Quran, zikir, sholat sunnah. Tahan kakinya untuk tidak banyak keluar. Bilangin tuh nafsunya, nafsu, sekarang kau banyak diam di rumah. Tuh begitu. Asal nama detail keluarganya banyak. Aduh. Ada temannya ngopi, berangkat kita keluar. Ya Allah, wa badal unsi bil mahlukina al unsa bil khaliq. Selang kau merasa terhibur, merasa damai dengan makhluk-makhluk, ya, coba kau sekarang damaikan, berdamai hatimu dengan al-khaliq, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita merasa tentram ketika ketemu dengan teman-teman, ngerokok, ngopi, jagongan, jalan jauh, cerita ke sana kemari. Senang nggak? Senang ketemu teman, apalagi bestie. Oh, bestie. Senang, ya. Coba sekarang ganti senangnya, unsinya, terhiburnya, merasa damainya, tentramnya bersama Allah. Nggak bakalan nemu tuh. Kalau kita belajar halwa, belajar menyendiri, nanti terasa damai dengan Allah. Bagaimana caranya? Ya zikir. Allah. Pelajaran setelah beres, ya, latifah yang ketujuh ada namanya nanti muraqabah ahadiyah, zikir Allah. Sambil berpikir, sambil menerawang, muhasabah tentang keesaan Allah. Naik lagi namanya muraqabah ma'iyah. Nah ini dimulai nih zikir dia. Nggak bisa zikir bareng-bareng dengan makhluk, belajar sendiri, ya. Kalau bareng-bareng mah itu masih belajar, ya, maksudnya memang dalam kontrol seorang syekh dulu. Dia sendirian dia. Apa yang dia pelajari saat itu? Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah ma'iyah namanya, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian. Allah bersama, merasa bahwa Allah bersama kita. Coba ciptakan begitu tuh, suasana Allah bersama kita. Nah, kalau udah ada merasa seperti itu, udah kita nanti apa ya, dengan makhluk malah nggak begitu seneng, biasa malah senang dengan Allah. Tuh begitu tuh, sendiri seneng. Jadi belajar seperti itu. Wa ba'da qarona asu mu'asrata ahlil khair. Setelah engkau, ya, bergaul kekancan sama pengaruh-pengaruh buruk, orang-orang jelek, ya, sekarang ganti mu'asarah, ya, bergaul dengan ahlil khair. Bilang tuh sama nafsunya, nafsu, kemarin teman-teman kita jelek-jelek semua, sekarang ganti datang ke majlis dina, ya, kumpul sama ahlil khair. Wassalah, ij'al ahwalaka ala diddi ma kunta alaihi. Ij'al ahwaliki ala diddi ma kunti alaihi. Ij'al badal as-sahra fi ma'asyatillah, as-sahra fi ta'atillah. Bilang sama nafsu, jadikan perilakumu sebaliknya yang ada pada saat ini. Dibalik, ayo balik 180 derajat. Bilangin sama nafsu. Saya tanya, ikut teori, mudah-mudahan bisa lakukan kalian. Amin, ya. Ini omongan ketika yang omongan omongan nggak sorangan, tapi terkuat tetap bahasa ayang dahar baik omongan sia hayang omongan sorangan baik kok bukan nafsu dahar kurangan dahar omongan gitu. Jadi ij'al ahwaliki ala diddi ma kunti alaihi, jadikan perilaku kamu sebaliknya
Baliknya, jadikan pengganti ya kau melek malam dalam maksiat kepada Allah. Dulu mah misalnya ada orang-orang semalaman begadang main gaple, main jatuh, bahkan mabuk segala, ganti sekarang mah meleknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meleknya main bola, semalam nonton bola, ganti sekarang mah ya itu bisa-bisanya ya nungguin bola malam sampai jam 2 jam sekian ya. Sekarang meleknya ganti, siap mau tahajud, siap mau baca Quran, siap mau baca sholawat. Kan ada tugas dari guru-guru itu ya. Sejam setengah Allah Allah sejam setengah tuh kan dari guru, ayo kerjain. Suruh baca sholawat 5.000, suruh baca sholawat kata guru 10.000, ada kerjaan tuh. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustaz, sekarang meleknya pakai ibadah. Bilangin tuh sama nafsu, ulah begadang karena maksiat baca nafsu, ayo ganti mah ganti. Wa ba'da al-iqbal ala ahli dunya al-i'rad anhum wal iqbal ala anillah anallahi wa ba'dana. Kemudian setelah kau menghadap kepada ahli dunia, menceritakan tuh abnaid dunia, ahli dunia ya, para konglomerat, pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, selebriti itu ahli dunia ya. Sekarang ganti, dulu kau senang menghadap dia, berpaling dari mereka, hadaplah kepada Allah. Jadi coba ya, ulah ngena teuing sagedeng-gedeng nempel ka jelema kitu ya, supaya asana mah ngeunaheun eta datang tinggal kieu leungeunna ka dewan, datang tinggal kieu ka pengusaha, datang tinggal kieu. Bos, ada kerjaan enggak? Tuh kerjain. Terlalu nyaman kita ya, bersandar sama orang-orang tersebut. Coba sekarang berpaling menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da al-isgha li kalamihim al-isgha wal istima' li kalamillah. Setelah dulu engkau sering mendengar kalam-kalam mereka ahli dunia, usaha, konglomerat, selebriti dan lain-lain, senang dengan ngomong mereka, manis. Karena setiap ngomong dengerin pulangnya diongkosin kan, betul? Iya, kita isi masya Allah, hina amatnya. Datang kalau jelema gitu, hina aja gitu. Karena saja seorang remeh gitu. Ulah nyaman teh kan gitunya. Ngadagekeun kalau kalam-kalam ngomong. Sekarang coba usahakan mendengar istima ya, memperhatikan dan mendengarkan kalam-kalam Allah. Ganti tanah sunnah, bilangin wa dzakirhi, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzikrihi wa ba'dal akli bisarri ya syarri wa syahwata al-aqlal qalil alladhi yu'inuka 'ala ta'ati. Ganti setelah kau makan, wah ini nih makan yang gembul derombok rakus tercukup eta sapiring kudu 2 piring. Ganti syahwatnya, kau makan syahwat berakus, ganti makan sedikit. Yang dengan makan sedikit tersebut akan menolong kamu kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saudaraku, kalau makan banyak nggak bisa taat kepada Allah, tidur ngantuk. Jadi omongan tak ka perut, wayahna ya nggak ngaji ya. Cantik bae daharna itu, ayo nah, begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka memerangi, yang berjihad maksudnya ya, memerangi atau berjihad mencari keridhaan kami, usaha tadi dilawan ke orang jihad
anu sare dikurangan sare anu dahar sok 2 piring dikurangan 3 piring ya jadi 3 piring atau anu biasa 2 piring kurangan 1 piring biasa piring setengah bae setengah eta gerjihad urang ya gerjihadnya sok loba ngomong kurangan ngomong eta gerjihad dengan merangan nafsu. Siapa orang yang sedang berjihad melawan nafsunya mencari keridhaan Allah, karena dia nafsubulan, sungguh kami akan berikan petunjuk dia kepada jalan kami. Dibere ku Allah, ya orang aya usaha dengan hayang dekat ke Allah dibere. Ya. Nah, sungguh-sungguh tapi innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Yuk belajar mujahadatun nafs ya, memerangi nafsu kita. Latihan guru tah ayo pagawean ya, alhamdulillah udang putih jikir menang sajam alhamdulillah Allah la ilaha illallah baca sholawat baca Quran alhamdulillah. Itu guru masih begitu sebetulnya dalam rangka apa? Biar terlatih diri kita untuk biasa bangun malam gitu. Masya Allah, jangan terlewatkan ya. Jadi seperti itu belajar mujahadah. Demikian saudaraku semua ya. Jadi kesimpulannya, kalau ketaatan kita masih terasa berat, bahkan ketika taat pun masih belum terasa manis-manis, tapi sebaliknya malah urusan maksiat kok kayak enteng ya, malah merasakan nikmat, berarti tobat kita belum menjadikan tobat yang benar-benar. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarnya tancapkan lagi 1000 kalau bisa lebih, biar menjadi orang-orang taibin, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tertancap bagus menjadi orang-orang taibin, fondasinya bagus, insya Allah nanti taatnya enteng. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa jama'atina minal muttaqin wa ahli ta'atika muhibbin waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.